Ya, assalamualaikum, hari ini kita berjumpa lagi dan materi yang akan kita bahas yaitu tentang rumus finance ya. Rumus finance ini salah satunya adalah VMT. Jadi VMT ini kita akan mengetahui berapa cicilan yang akan kita bayar setelah kita setelah kita dapat informasi bahwa misalnya kita pinjam 100 juta, kemudian suku bunga per tahunnya misalkan ya 10% ya. Kemudian rate-nya atau jangka waktunya misalnya 3 tahun atau 5 tahun. Nah, kita bisa menentukan berapa sih cicilan setiap bulannya. Dan kalau misalnya kita sudah mengetahui cicilan setiap bulannya, tentu kita akan tahu berapa jumlah total yang harus kita bayarkan ke perbankan ya, atau lembaga lain non bank. Karena kalau kita sudah mengetahui jumlahnya, tentu kita akan menganalisa nih berapa uang yang akan kita keluarkan selama jangka utangnya gitu ya, jangka waktu utangnya. So bagi kalian yang ingin tahu bagaimana caranya, silahkan tonton video ini sampai habis dan kita langsung ke tutorialnya. Let's go. Dan rumus VMT ini digunakan untuk menentukan besarnya angsuran dari pokok pinjaman ya, biasanya seperti itu. Dan untuk VMT ini biasanya kan ada jumlah uang yang dipinjam, ada suku bunga. Nah, kalau misalkan ada suku bunga, ada jumlah uang yang dipinjam, kemudian ada juga jangka waktu, nanti kita bisa menentukan berapa sih pembayaran setiap bulannya, dan juga kita akan mengkalkulasikan total yang akan dibayarkan atau total uang yang harus dibayarkan kepada si peminjam ya, atau perbankan lah, anggap seperti itu. Oke, daripada kita bingung-bingung, kita akan langsung aja praktek di sini. Dan misalkan saya akan pinjam uang 100 juta ya, misalnya seperti itu ya. Jadi di sini biasanya kan ada rumus untuk pinjam 100 juta itu adalah yang biasa kita tulis adalah di sini, yaitu VV ya, atau lebih dikenal dengan present value. Di sini kan ada present value atau lebih dikenal dengan VV ya, present value. Nah, ini adalah besar pinjaman. Kalau saya tulis di sini misalkan tadi 100 juta ya. Oke, seperti ini. Dan kalau misalnya ingin terlihat lebih ya ribuannya, seperti ini ya, 100 juta gitu. Kemudian ada juga di sini kan ada present value, pinjaman, besar pinjaman. Kemudian juga ada suku bunga ya, suku bunga atau lebih dikenal dengan rate ya, suku bunga. Biasanya suku bunga itu suku bunga atau rate ya. Suku bunga itu biasanya ditentukan dalam jangka waktu 1 tahun ya. Misalkan suku bunganya saya buat 24% ya. Misalkan seperti ini ya. Ini misal aja. Kemudian di sini ada yang namanya jangka waktu. Biasanya kan ada jangka waktu. Jangka waktu. Oke, jangka waktu. Jangka waktunya misalkan 3 tahun, atau kita buat 36 bulan ya. Karena 12 kali 3 ya, 36 bulan. Oke. Lalu atau kita 3 tahun saja supaya nanti kita tidak usah menghitung bulannya gitu ya. Kalau bulannya misalkan ada 4 tahun kan kita harus menghitung kali 4 dulu ya. Ini udah aja, ini hitungannya dalam 1 tahun gitu ya. Nah, kita akan bisa menentukan di sini berapa sih besarnya cicilan. Besar cicilan, kemudian kita bisa menentukan total yang harus dibayar ya, total utang gitu ya, misalkan seperti ini. Oke. Nah, untuk menentukan besar cicilan, di sini kita gunakan rumus VMT ya. Jadi formulanya adalah VMT seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini ada rate-nya itu adalah suku bunga. Rate itu adalah suku bunga ya, berarti kita buat suku bunganya misalkan yang ini ya. Kemudian titik koma, sintak berikutnya adalah N per periodenya adalah atau jangka waktunya 3 tahun. Oke. Berikutnya di sini yang terakhir adalah VV atau present value. Present value adalah total uang hari ini ya, saat ini gitu ya, atau total pinjamannya seperti ini. Oke, jadi formulanya seperti ini. Nah, karena di sini kan ada yang namanya tadi kan dibuat jangka waktunya adalah 3 tahun. Nah, kita akan hitung per bulannya ya. Ini juga adalah 24% per tahun. Berarti kan nanti kalau kali 3 berapa gitu ya. Maka di sini kita bisa menambahkan untuk rate
untuk rate-nya. Untuk rate-nya kita bagi dulu menjadi 12 ya. Ya. Rate suku bunganya menjadi 12 karena di sini kan 24 per tahun ya. Oke. Lalu untuk jangka waktu 3 tahun. Nah, 3 tahunnya atau apa namanya ini adalah atau periode atau apa ya, NPER ya, periode. Di sini C4 berarti kita kali dengan 12 seperti ini. Oke. Kalau sudah kita enter. Nah, ini adalah hasilnya ya. Jadi cicilan yang akan kita bayarkan atau utang yang akan kita bayarkan setiap bulannya adalah 3.923.285,26 ya. Nah, biasanya kan perbankan ada yang dibulatkan. Nanti pembulatannya itu mungkin nanti akan masuk ke pokok atau nggak tahu lah, itu pokoknya mereka urusan perbankan ya. Dan kalau kita sudah tahu ini adalah per bulan, ini adalah 24% per tahun ya. Per tahun, dan ini adalah jangka waktunya 3 tahun atau 36 bulan. Nah, ini jangka waktu biasa disebut dengan, kalau di formula Excel itu biasa disebut dengan NPER ya, NPER atau periode gitu kan, NPER atau jangka waktu ya. Nah, kalau kita sudah tahu ini cicilan sebesar 3.923.285 per bulan, maka kita akan memperoleh berapa sih jumlah total uang yang harus dibayarkan selama 3 tahun gitu ya. Maka di sini kita bisa lihat sama dengan ini, kita kalikan ini ya, kemudian kita kalikan 12 ya. 12 dari mana? Oh, sebentar ya. Ini ya, kemudian sama dengan ya, ini kita kalikan jangka waktu ini, kita kalikan 12 seperti itu ya. Jadi cicilan per bulan dikali jangka waktu 3 tahun dikali 12, ini kan hitungannya dalam 1 tahun ya. Kalau misalkan dalam bentuk bulan nanti kita kali dengan 12 gitu. Oke, kita coba enter. Dan ini hasilnya ya. Jadi utang kita kepada perbankan adalah 141.238.269,35 rupiah ya. Gede sekali ya. Oke, 141.238. Nah, jadi kalau kalian ingin meminjam uang atau ya dalam bentuk apapun, sebelumnya kita harus menghitung dulu seperti ini ya. Walaupun nanti perbankan sebenarnya menjelaskan ya, atau lembaga keuangan lain juga menjelaskan besar apa namanya, rate suku bunganya, kemudian jangka waktunya, kemudian cicilannya. Tetapi kalau misalnya kita sudah mengetahui, menghitung sebelumnya, dan kita bisa menganalisa bahwa pokok kita berapa, bunga yang harus dibayarkan berapa, nanti kalian mau usaha apa, nah ini harus diperhitungkan sampai ke sana ya, supaya nanti teman-teman tidak meleset ya, atau tidak merugi gitu ya. Ya, saya kira ini aja, sederhana, simple rumus VMT ini, dan silakan teman-teman kembangkan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kita akan bahas tentang rumus keuangan lainnya atau rumus Excel finance lainnya, dan tunggu video berikutnya. Assalamualaikum.